بسم الله الرحمن الرحيم ومن والاه ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita masih dalam bahasan berkaitan dengan permasalahan tauhid al-hakimiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukumnya. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, masalah i'lam anna Allah jalla wa ala bayyana fi ayatin katsirah. Ketahui bahwasanya Allah jalla jalaluhu telah menjelaskan di banyak ayatnya, muhkam, gamblang, jelas, lagi banyak, qamat hujjah, tegak hujjah. Menjelaskan apa? Sifati man yastahiqqu an yakuna al-hukmu lah. Dalam banyak ayatnya Allah jelaskan karakteristik, sifat-sifat siapa yang berhak untuk menetapkan hukum. Fa'ala kulli 'aqilin an yata'ammal as-sifatil madhkurah. Maka bagi seseorang yang berakal, kitab kepada siapa saja yang berakal, karena beban taklif kepada siapa? Beban taklif orang mukallaf itu siapa? Baligh dan aqil. Allah tetapkan beban syariat kadar minimalnya kepada yang berakal. Berarti termasuk dari kedaruratan, siapa saja yang mempunyai kadar minimal akal maka sudah pasti harus bisa memahami syariat, harus bisa. Karena Allah tetapkan pembebanan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang pun kecuali dalam batas apa yang telah dia upayakan. Allah bebani pensyariatannya, taklif itu dengan kadar akal. Kalau begitu siapa saja yang punya akal dia kena beban. Jelas? Nah, termasuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan itu tadi, kadar minimal pembebanan taklif pada akal. Bermakna yang enggak berakal tidak terkena beban taklif. Nah, siapa saja yang punya kadar minimal akal dikatakan ya dia berakal, waras, bukan orang gila. Mau EQ-nya itu berapapun, selama dia berakal maka dia kena beban taklif. Mau pendidikannya itu apapun, saya ini sekolahnya tidak tinggi, saya orang desa, selama dia punya akal berarti kena beban syariat. Seperti itu. Jadi pembebanan itu pada akal. Allah telah jelaskan di banyak ayatnya sifat karakteristik siapa yang berhak untuk menetapkan hukum. Maka bagi siapa yang berakal, hendaknya dia merenungi sifat-sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allati sanuwaddihuha al-an, insyaallah yang akan kami jelaskan sekarang insyaallah. Wa yuqabilaha, an yata'ammal wa an yuqabilaha ma'a sifatil basharil musyarri'ina lil qawaninil wad'iyah. Allah kan jelaskan tuh karakteristik siapa yang berhak menetapkan hukum. Kemudian kalian wahai yang berakal coba kira-kira kiaskan, bandingkan. Nah, apakah karakteristik sifat-sifat itu layak untuk disematkan pula pada manusia-manusia, para perancang syariat, para legislator yang meletakkan hukum undang-undang tadi, konstitusi yang menggantikan syariat Allah. Kira-kira sifat-sifat rububiyah itu ada nggak pada mereka? Jawabannya enggak. Fayandur hal tantabiqu alaihim sifatu man lahu tasyri' subhanallahi wa ta'ala an dzalik. Nah, coba lihat sekarang, apakah karakteristik sifat-sifat bagi para perancang syariat yang menandingi syariat Allah itu ada pada mereka ataukah tidak ada?
Apakah mereka punya karakteristik sifat-sifat rububiyah? Fa in kanat tantabiqu alaihim ya tafadhal. Kalau pada para legislator, perancang hukum yang menandingi syariat Allah itu ada sifat-sifat rububiyah, ya silahkan dia berhukum kepadanya. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin jawabannya. Dijawab oleh Syekh walad takuna. Ya nggak mungkin juga. Nah, falyattabi' tasyri'ahum. Kalau memang ada ya silahkan. Tapi kan nggak mungkin ada, berarti ya jangan. Wa in dhahara yaqinan annahum ahqar wa akhas wa adhal wa asghar min dalika falyaqif bihim inda haddihim. Tapi kalau sebaliknya ternyata para legislator, para serikat-serikat yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sistem dan hukum itu ternyata diyakini secara pasti jauh lebih hina, lebih rendah, lebih kecil, lebih tidak pantas dibandingkan zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah tadi, yaitu Allah. Hanya dia segera berhenti pada batasannya, jangan melampaui batas dengan menyamakan zat yang tidak layak tadi dengan zat yang maha esa, maha sempurna dalam rububiyahnya. Wala yujawizhu bihim ila maqamir rububiyah. Jangan sampai melampaui batasan dengan menjadikan para legislator perancang syariat tadi memposisikannya di kedudukan rububiyah. Terjatuh dalam syirik rububiyah. Nah, mengangkat, menjadikan, memilih sosok-sosok selain Allah Subhanahu wa taala dia rujuk sebagai hakim, maka telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara rububiyah. Nah, ini juga menunjukkan haramnya pemilu. Karena pemilu pada hakikatnya dia hanya akan memilih satu sosok, yang sosok itu tidak akan bisa keluar satu jengkal pun dari konstitusi selain syariat Islam. Nggak bisa kemudian dia beristidlal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini dan itu. Mana pasalnya? Nggak ada. Mana? Jadi tidak bisa dia mengeluarkan satu pun kebijakan kecuali harus berpijak di atas sistem. Nggak bisa dia ngarang sendiri. Nah, kalau begitu, kalau seperti itu keadaannya, ya ngapain kita memilihnya untuk menerapkan yang demikian? Subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu syarikun fi ibadatihi au hukmihi au mulkihi. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ada baginya serikat dalam ibadah, dalam hukum, dan dalam kerajaannya. Nggak ada serikat sekutu bagi Allah dalam kerajaan langit dan bumi. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah Thalathatul Usul atau Al-Usulu Thalatha, beliau berkata kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Allah itu tidak punya sekutu serikat dalam ibadah sebagaimana Allah tidak punya sekutu dan serikat dalam kerajaannya. Ada yang punya saham kepemilikan langit dan bumi selain Allah? Nggak ada. Dan ini kesepakatan semua umat manusia, nggak ada silang pandang. Kalau begitu, kalau kita sudah kesepakat bahwa Allah itu tidak punya sekutu dalam kepemilikan alam semesta, berarti logisnya, konsekuensinya Allah juga tidak punya sekutu dalam hak ibadah. Ini sesuatu yang sangat bisa dinalar. Nah, faminal ayatil qur'aniyah allati awdaha biha ta'ala sifati man lahul hukmu wat tasyri', termasuk dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah telah memperjelas padanya karakteristik sifat-sifat yang berhak untuk menetapkan hukum dan merancang syariat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian berselisih padanya dari sesuatu maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala mubayyinan sifati man lahul hukm. Kemudian Allah menjelaskan karakteristik zat yang berhak untuk meletakkan, mengatur hukum. Allah sebutkan di sini sifat-sifat karakteristik rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbi." Yang demikian itulah Allah yang aku ibadahi, dialah Rabbku yang menciptakan aku.
Siapa yang kamu ibadahi? Yang aku ibadahi satu-satunya adalah dialah satu-satunya yang telah menciptakan aku. Nah, karena kalau tidak begitu kontradiksi. Kamu yakini Allah yang menciptakan kamu, tapi giliran kamu ibadah, kamu persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ini kontradiksi. Maka dijelaskan di sini, dzalikumullahu rabbi, yang demikian itulah Allah yang aku ibadahi, dialah Rabbku. Alaihi tawakkaltu, kepadanya, hanya kepadanya sajalah aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku bertaubat. Inabah termasuk ibadah hati dan ibadah lahiriah. Fatirus samawati wal ard, dialah sang pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, Allah jadikan pada diri kalian pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwajan, dan dari binatang ternak itu juga pasangan-pasangannya. Yadra'ukum fih, Allah memperkembangbiakkan kalian pada yang demikian itu, menjadikan banyak melalui proses berpasangan tadi. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, tidak ada satupun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. As-sami'u al-basir. Lahu maqalidus samawati wal ard, hanya baginya lah, miliknya lah segala perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah itu yang melapangkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menahannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengilmui. Ini karakteristik. Kira-kira ada nggak karakteristik itu pada selainnya? Jika jawabannya tidak ada, maka tidak berhak dia untuk mengatur makhluknya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan, fahal, maka apakah fil kafaratil fajaratil musyarri'ina lin-nidhami syaitaniyah man yastahiqu an yusafa bi annahu ar-rabbul ladzi tufawwada ilaihi alladzi tufawwidu ilaihi al-umur wa yatawakkalu alaihi. Lihat bagaimana Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan, maka apakah pada orang-orang kafir itu disifati dengan kekafiran para musyarri ini, para legislator. Al-fajarah, orang-orang yang fajir, yang jahat itu. Al-musyarri'in, yaitu para perancang syariat, para legislator. Linnadhmi syaitaniyah, bagi sistem syaitan, undang-undang syaitan, disifati rancangan mereka dengan rancangan syaitan. Nah, apakah ada pada mereka itu karakteristik yang layak padanya untuk disifati bahwa dia adalah Ar-Rabb, memiliki hak rububiyah yang dipasrahkan kepadanya segala urusan dan ditawakkali, yang seseorang itu bertawakal kepadanya dalam segala urusannya. Wa annahu fatirus samawati wal ard, ay khaliquha wa mukhtari'uhuma, ay khaliquhuma wa mukhtari'uhuma. Nah, dan bahwasanya dia adalah pencipta langit dan bumi, ala ghairi mithalin sabiqin, di atas bentuk yang tidak pernah ada sebelumnya. Kira-kira mereka para legislator itu memiliki karakteristik ini tidak? Jawabannya tidak. Wa annahu huwa alladhi khalaqa lil bashari azwaja, apakah mereka para legislator, perancang hukum itu yang menciptakan manusia, menjadikan mereka berpasangan? Wa khalaqa lahum azwaj al-an'am ats-tsamaniyah al-madhkurah. Nah, dan apakah mereka juga yang menjadikan binatang-binatang ternak yang berpasangan itu? Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tsamaniyata azwajin min ad-dha'n itsnain, ketika Allah berbicara tentang hewan-hewan ternak yang Allah halalkan, yang diharamkan oleh sebagian orang-orang musyrik. Apakah orang-orang musyrik yang melakukan, menetapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan binatang ternak itu tadi, mereka punya hak rububiyah sehingga bisa menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan tersebut? Jawabannya tidak. Berarti Allah gugah kesadaran manusia itu dari sisi itu. Kalian yang wahai kalian yang berakal, kira-kira mereka itu memiliki sifat-sifat tersebut ataukah tidak? Nah, jawabannya pasti tidak. Selalu seperti itu konsepnya Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian dijelaskan yang menurunkan hujan, menumbuhkan dari hujan itu tanaman dan tumbuhan,
Nah, digugah kesadaran itu dari situ, digiring untuk bersepakat pada satu titik kesepakatan bersama yang tidak boleh ada silang pandang padanya, maka akan selalu mengatakan iya memang Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu Allah katakan apa? Afala tattaqun. Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah? Wa annahu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada satupun yang semisal dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apakah pada para legislator yang mengatur hukum, merancang hukum, menandingi hukum Allah ada sifat tersebut? Wa annahu lahu maqalidus samawati wal ard, baginya lah perbendaharaan langit dan bumi. Apakah mereka para legislator memiliki yang demikian? Ya, jawabannya tidak. Wa annahu huwallazi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dan bahwasanya Allah lah dialah yang melapangkan rizki pada siapa saja yang Allah kehendaki dan menahannya. Apakah mereka para manusia itu mampu demikian? Jawabannya tidak. Ayudayyiquhu ala man yasha' wa huwa bikulli syai'in alim. Fa'alaikum ayyuhal muslimun an tatafahhamu sifati man yastahiqu an yusyarri'a wa yuhallila wa yuharrima. Maka wajib atas kalian wahai kaum muslimin untuk paham, cermat, tanggap, memahami, mengenali sifat-sifat karakteristik sosok yang berhak untuk menetapkan syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Wala taqbalu tashri'an min kafirin khasisin haqirin jahil. Jangan kalian menerima tasyri' umum, segala tasyriat, keputusan syariat, sistem dari seorang yang kafir, yang hina, yang rendah, yang bodoh, disifati dengan sifat-sifat yang tercela ini. Ini penjelasannya dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Wa nadhiru hadhil ayatil karimah, dan yang semisal dengan ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in, apa saja yang kalian itu berselisih pandang padanya, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Memangnya kenapa? Allah lanjutkan ayatnya. Naam, in kuntum tu'minuna billah, kalau memang benar konsisten kalian dengan pernyataan kalian itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah, dipersyaratkan kalau kalian beriman maka beginilah, kalau begini maka begitulah, kalau kalian tidak begitu maka tidak begini. Kan jelas kan, bahasa Arab yang jelas Allah gunakan. Naam, redaksi yang gamblang jelas. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu jelas lebih baik dan lebih bagus penafsirannya. Di sini isim tafdil tidak menunjukkan perbandingan, tapi khobar maknanya. Dalam bahasa Arab dikatakan harru as-saif, harru musim panas itu lebih panas dibandingkan musim dingin. Musim panas itu lebih panas dibandingkan musim dingin. Harru saif aharru minasyita. Menjelaskan tidak ada perbandingan padanya. Maksudnya sekedar kabar bahwa musim panas itu lebih panas dibandingkan musim dingin. Bukan maknanya berarti dalam musim dingin ada panas. Nah, sama dalam tekstual bahasa Arab terkadang bermakna isim tafdil atau kata perbandingan itu tidak dimaukan dengannya perbandingan, tapi hanya sekedar kabar. Nah, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ahwanu ilaihi, penciptaan ketika Allah mengkhabarkan penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah kabarkan kebangkitan manusia itu, Allah membangkitkan manusia itu lebih ahwan, maksudnya lebih ringan. Apakah menunjukkan berarti antara satu penciptaan yang lain dengan yang lainnya di sisi Allah itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda? Jelas tidak. Allah menciptakan segala sesuatunya. Naam, antara penciptaan langit dan bumi atau menciptakan seekor semut sama-sama mudahnya bagi
Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, hanya saja jika ditinjau dari penalaran manusia, logisnya harusnya penciptaan yang lebih kecil itu harusnya lebih mudah. Allah ingin menggugah itu, bahwasanya mereka yang meragukan hari kebangkitan, membangkitkan mereka yang pernah Allah ciptakan itu jauh lebih mudah secara logika dibandingkan menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Nah, ini makna jadi perbandingan itu terkadang tidak menunjukkan kepada maksud perbandingan. Ini pun begitu, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, jelas yang demikian adalah kebaikan murni. Faqulu fiha farudduhu ilallahi ka qawlihi fi hadhihi fa hukmuhu ilallah. Jadi firman Allah farudduhu ilallah, maka kembalikan segala yang diperselisihkan kepada Allah, sama dengan firman-Nya, maka hukumnya itu kepada Allah. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa qad ajaba Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi farudduhu ilallah minal ladina yadda'una al-iman ma'a annahum yuriduna al-muhakama ila man lam yattasif bi sifati man lahul hukmu al-mu'abbar anhu fil ayati bit-taghut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajub setelah firman Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah segala apa yang kalian perselisihkan kepada Allah, merasa heran, tidak habis pikir kepada orang-orang yang mendakwakan iman. Kami beriman kepada Allah, tapi dari sisi hukum justru mereka ingin berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu sebagai taghut. Nah, lafaz taghut ini diksi syar'i. Ada di dalam Al-Qur'an di sekitar 8 tempat Allah pergunakan diksi taghut. Ini lafaz-lafaz syar'i. Naam. Allah ungkapkan bahwasanya mereka yang menetapkan hukum menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala ini taghut. Hukumnya dinamakan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum taghut, penamaan syar'i. Hanya saja perang pemikiran yang ada di masa ini dibuatlah bahwasanya label tersebut atau diksi tersebut menjadi momok, menjadi ciri-ciri radikalisme. Padahal ini ayat di dalam Al-Quran, istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa kullu tahakumin ila ghairi syar'illah fahuwa tahakumun ila taghut. Setiap bentuk tahakum, berhukum, merujuk kepada suatu dasar hukum selain syariat Allah, maka itu adalah bentuk berhukum kepada taghut. Wa dzalika fi qouli ta'ala, yang demikian itu Allah tegaskan di surat An-Nisa 60. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah katakan, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka, mengklaim bahwasanya mereka itu beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepadamu, apa? Al-Quran. Mereka juga mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, dari kitab-kitab sebelumnya, syariat sebelumnya. Tapi klaim mereka itu menjatuhkan mereka dalam kontradiksi ketika mereka justru berhukum dengan selain hukum Allah. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ketika dipaparkan kepada suatu peristiwa kejadian yang konsekuensinya mereka harus merujuk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dalam kasus tersebut, tapi karena hukumnya Allah tidak menguntungkan bagi mereka, mereka hendak beralih kepada hukum selain hukum Allah. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka justru hendak berhukum kepada taghut. Dinamakan dengan taghut. Allah yang mengistilahkan. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Padahal mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur kepadanya, kepada taghut dan kepada hukumnya. Nah, ini An-Nisa 60. Ayat sebelumnya An-Nisa 59
ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Di ayat 60 Allah katakan disuruh untuk kufur kepada taghut. Nah, ini perlu dibandingkan antara ayat 59 dan ayat 60. Lah ulil amri minkum ini siapa? Ulil amri minkum haruslah mereka yang berhukum dengan syariat Allah, bukan berhukum dengan syariat taghut. Karena kalau gitu dua ayat ini akan tabrakan, ini kontradiksi. Di ayat 59 Allah perintahkan untuk taat, tapi di ayat 60 Allah suruh untuk kufur. Kalau begitu yang Allah perintahkan untuk kufur, dia adalah sosok yang berbeda dengan yang Allah perintahkan untuk taat. Gamblang sekali ayatnya. Mundur ke belakang ayat 58, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Perintah kepada mereka yang memiliki kuasa wilayah untuk menetapkan hukum dengan adil. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, makna adil di situ syariatnya Allah. Tidak ada sesuatu yang paling adil dan lebih adil kecuali ya syariat Allah, Allah yang menetapkan. Nah, Allah yang Maha tahu. Begitu. Nah, ini dikatakan di sini. Fal kufru bit taghut, maka bentuk kekufuran terhadap taghut alladzi sarrahallahu bi annahu amarahum bih fi hadhil ayat, yang mana terang-terangan, jelas, lugas, tegas Allah perintahkan untuk kufur kepadanya. Wa qad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka diperintahkan untuk kufur kepadanya. Syartun fil iman, adalah syarat bagi keimanan. Syarat bagi keimanan. Naam. Dinafikan keimanan itu bagi mereka yang memilih syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang untuk dia bertahakum padanya, merujuk, menjadikannya sebagai sumber dasar segala hukum. Ini harus dipahami konsep ini. Sumber dasar segala hukum, di atas segala-galanya, termasuk di atas Islam, di atas syariat Islam. Kalau ada satu dua permasalahan yang mencocoki syariat, konsepnya adalah syariat ini sekedar tabi, mengikuti. Nah, mengangkai syariat berarti ini tidak boleh. Jadi Allah tegaskan di An-Nisa 60 ini bahwa saya kufur terhadap taghut itu syarat keimanan. Di surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah." Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Siapa yang begini? Jawabannya maka begitu. Allah katakan, "Faman yakfur" apa ayatnya? Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Apa jawabannya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang begini maka begitu. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan al-urwatul wuthqa, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Siapa yang tidak begitu maka tidak begini. Nah, maka dipersyaratkan keimanan itu dengan rukunnya terpenuhi, yaitu kufur terhadap taghut. Kama bayyanahu ta'ala fi qouli faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Fayufham minhu, istimbatnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti terhadap ayat. Kita sedang membacakan saja, tidak ngarang-ngarang. Istimbatnya para ulama ini. Fayufham minhu, maka kalau begitu dipahami dari ayat ini, anna man lam yakfur bit taghut, siapa saja yang tidak kufur kepada taghut, lam yatamassak bil urwatil wuthqa, maka dia tidak berpegang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini muqaddimahnya. Siapa yang tidak kufur terhadap taghut, maka dia tidak bertauhid. Muqaddimah yang kedua, waman lam yastamsik biha. Nah, siapa yang tidak berpegang dengan tauhid, fahuwa murtaddun ma'al halikin, maka dia murtad bersama orang-orang yang binasa. Natijah atau kesimpulannya, siapa yang tidak kufur terhadap taghut maka dia tidak bertauhid.
Siapa yang tidak bertauhid maka dia tidak berislam. Nggak bisa dikatakan setengah muslim, setengah bertauhid, setengah syirik. Nah, maka dia murtad. Ini istinbat dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Nah, kita cukupkan bahasan ini sampai di sini. Nah, jadi mempelajari, memahami permasalahan ini permasalahan yang sangat penting dan mendesak. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan permasalahan tauhid la ilaha illallah. Nah, tidak boleh masalah ini dikerdilkan, harus diedukasikan. Nah, dan tidak ada kelaziman kemudian berarti kalau mengedukasikan ini berarti kelazimannya harus begini dan begitu. Nah, ada. Nah, sama dengan kita meyakini kafirnya penyembah kubur. Apakah lazimnya berarti kita harus bunuhi mereka? Nah, ini bahasan yang lain lagi, jangan dicampur adukkan ini. Nah, yang penting kita tahu hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Nah, jatuh dalam permasalahan masalah hukum ini sama dengan jatuh dalam syirik kubur, tidak ada bedanya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tafadhol kalau ada yang ditanyakan. Yang tua dulu atau yang senior dulu lah bahasanya. Nah, setelah penjelasan tadi, berarti yang rincian tadi meyakini boleh sama lebih baik ini satu kasus kalau memang asasnya adalah Quran dan hadis. iya, harus. Contohnya misalkan di kedaulatan yang sumber dasar landasan hukumnya adalah syariat. Kita ambil contoh Saudi Arabia. Dasar konstitusinya adalah syariat. Nah, tapi ada di sana hakim yang dalam 1-2 kasus karena hawa nafsu, karena kepentingan, dia berhukum dengan selain syariat. Tapi kan nggak bisa dia berhukum kecuali dengan delik kan. Setiap keputusan hukum ketok palu harus berpijak di atas sesuatu. Kan nggak bisa dia mengatakan salah. Mana pijakannya? Kan harus merujuk nih. Kemana pijakannya ini? Dia harus merujuk kepada konstitusi. Nah, konstitusinya syariat. Bagaimana? Dia manipulasi syariat tadi. Tetap dia harus berdalil dengan sesuatu. Tapi karena hawa nafsunya, dia manipulasi syariat itu menjadi boleh misalkan. Hawa nafsu, padahal dia tahu yang demikian adalah tidak boleh. Nah, ini satuan-satuan hukum pada konstitusi yang dasarnya syariat. Jelas? Nah. Kalau tidak usah rincian tadi ya, siapa yang jatuh dalam syirik kepada? Kalau konsep istibdal nggak ada lagi rincian. Karena akidah Ahlussunnah, amalan lahir itu menjadi tanda bagi amalan batin. Nah, apa yang tampak dari istibdal yang menunjukkan rusaknya apa yang ada di dalam batin. Nah, karena ini masalah yang sebenarnya manusiawi sekali, rububiyah. Tabiat dasar manusia nggak mau kan diatur. Kamu ngapain kamu ngatur-ngatur? Siapa kamu ngatur-ngatur? Saya. Nah, tabiat dasar manusiawi ini dia akan tunduk dengan aturan sang penciptanya. Nggak bisa dia bantah, walaupun dia tidak jalani. Tapi dia akan berpasrah diri bahwa ya mau gimana lagi, ini aturan Allah. Dia akan pasrah. Nah, tapi coba itu datang dari sesamanya, dia akan tabiatnya akan menolak. Seperti itu. Hah? Ya, istibdal, konsep meyakini tadi walaupun tidak mengamalkan. Sekedar meyakini boleh walaupun tidak mengamalkan. Gampangnya seperti itu. Sekedar meyakini walaupun tidak mengamalkan. Lebih-lebih lagi yang mengamalkan. Kalau dipegang kuncinya ini gampang insya Allah. Sekedar meyakini boleh walaupun tidak mengamalkan, maka dia murtad. Nah,
Dalam konsep istibdal tidak dipersyaratkan padanya harus meyakini. Keyakinan nggak tahu kita dalam hati, tapi realisasi dia di dalam wujud nyata amalan lahiri yang melakukan yang demikian tidak tergambarkan pada seorang muslim. Kayak orang menginjak mushaf, perlu nggak kita tahu dia yakinnya apa enggak? Nggak perlu. Nah, kenapa? Karena lahiriahnya dia itu menunjukkan bahwa batinnya sudah rusak. Dengan perbuatannya dia itu dihukumi secara langsung. Ini kita bicara tentang konsekuensi hukum ya. Nah, jangan kemudian dikatakan bahwa berarti kelazimannya kalau begitu fulan dan fulan kafir. Ini bahasan lain. Misalkan kayak ada orang tanya, saya masih melakukan praktek ribawi misalkan. Ditanya apa kira-kira hukumnya? Kita mengatakan riba itu apa? Haram, riba haram. Apakah konsekuensinya berarti, oh kalau gitu berarti saya harus keluar dari kerjaan saya yang berkecimpung dengan yang demikian? Ini masalah lain lagi. Masalah kamu keluar nggak keluar, seorang mufti hanya menyatakan hukum Allah, mengkabarkan hukum Allah bahwa saya itu adalah haram. Tindakan aplikatif kamu terserah kamu sudah tahu konsekuensinya. Nah, beda dengan qadhi, seorang hakim yang memutuskan sesuatu ketok palu. Ini haram maka harus begini, halal maka harus begitu. Konsekuensi dari hukum. Nah, seperti itu. Seperti kesyirikan dalam permasalahan kubur. Kita yakini bahwa yang menyembah kubur adalah kafir. Apakah konsekuensi harus dilakukan? Ya enggak, urusan babnya lain. Yang penting kita tahu dulu dasarnya seperti apa, hukum Allah seperti apa dalam masalah itu. Ya sudah, seperti itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Betul. Bagaimana hukum orang yang terpaksa melakukan hukum selain Allah, yaitu kemaris, tapi dalam hatinya itu dia meyakini kalau hukum Allah itu lebih afdal, tapi udah mengamalkan. Terpaksa. Ya apa itu maksudnya terpaksa itu? Seperti Ya apa bentuknya kira-kira? Ya apa dipaksa untuk ya udah dibagi rata aja lah. Terbagi rata gitu, terpaksa gitu. Nah, ya dia tidak boleh mengingkari yang demikian, tidak boleh apa ridho terhadap yang demikian, dia ingkari. Nah, nggak boleh sedikit pun dia rela, karena Allah tegaskan di surat An-Nisa itu, Naam, fala wa rabbika la yu'minu, demi Rabbmu sekali-kali mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian syarat berikutnya tidak ada di dalam hati mereka rasa berat terhadap keputusanmu. Nggak ada gerundel, tahu gerundel nggak? Apa? Bukan undang-undang, gerundel itu ngedumel ya, dongkol, nggak boleh. Walaupun itu tidak berpihak kepada dia, ya pasrah memang. Nah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pasrah. Hukum Allah mau gimana lagi? Makanya di sebagian di Yaman ya seringnya ya, orang membunuh hukumannya kan dibunuh. Pembunuh ini nggak pernah berontak bahwa kok saya dibunuh. Ya memang dia konsekuen. Memang konsekuensi dia terima itu. Konsekuensi saya membunuh, hukumannya dibunuh. Nggak ada kemudian berontak kok begini. Dia tahu pasrah dia. Wa yusallimu taslima. Nah, begitu. Jadi kalau dia terpaksa ya sudah, dia nggak terima yang demikian. Dia tidak bisa ambil haknya sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Dia bersabar pada yang demikian itu. Nah, kalau dia diuntungkan, dia kembalikan, dia ambil sesuai ukuran haknya. Misalnya ini perempuan, nah keputusan keluarga besar membagi rata, dia tahu
oh, ini bukan bagian saya. Nah, jangan aji mumpung, mumpung. Nah, dia kembalikan, sudah dikasihkan seperti itu. Kalau dia pihak laki-lakinya yang dizalimi nggak bisa karena keputusan keluarga besar seperti itu, nah kalau dia bisa, masalah waris ini kadang masalah sensitif kan. Kalau dia bisa minta sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan bagi dia, ahli waris semuanya setuju, tafadhol. Tapi kalau nggak setuju sudah sabar, mereka yang tanggung kezalimannya. Intinya jangan sampai ridho. Barakallahu fiik. Hukum orang ini dia seperti orang nomor 4 enggak? Hukum nomor 4 ya? Enggak. Kufron, dia mukrah. La syai' alaihi, tidak ada beban atasnya. Dengan syarat dia tidak ridho. Nah, dan tidak mengambil kecuali ya sebatas seukuran yang dia dapatkan yang menjadi haknya. Assalamualaikum. Saya mau melanjutkan masalah tadi terkait masalah waris ya. Ini sangat dekat dengan masalah keluarga itu ya. Nah, ini orang tua resmi di pusat dari itu kan, semua bagi rata. Dan ternyata anak laki-laki pun ridho. Semua bagi rata. Bagi rata. Apakah itu masuk ke ukuran atau menandingi hukum? Dijelaskan. Misalkan emang nggak boleh. Ini kan salah satu bisa tidak. Kita bicara masalah anak waris kok bisa sampai ke kafir gitu. Ini bagaimana cara menjelaskan itu harus supaya nggak ada yang merasa disinggung apalagi orang tua. Ya. Bawakan saja ayatnya. Allah tegaskan bahwa pembagian ini Allah langsung yang turun tangan. Salat jumlah rakaat ini nggak dijelaskan di dalam ayat, tapi melalui perantara Nabi SAW. Adapun ayat waris Allah langsung yang turun tangan, ini setengah, ini seperempat, ini seperdelapan, Allah langsung yang tetapkan. Nah, jadi melaksanakan yang demikian termasuk konsekuensi ubudiyah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegaskan, ini loh aturannya hukum Allah, pembagiannya Allah seperti ini. Kalau menentang berdasarkan hawa nafsu, ya itu tadi jatuhnya dalam kufrun duna kufrin. Tapi kalau wah ini nggak adil lah kayak gitu, kafir kufur akbar. Tegaskan ancaman yang konsekuensinya seperti ini loh. Di akhir ayat itu Allah jelaskan bahwasanya tindakan itu tindakan pelampauan batas. Di An-Nisa 13 itu, kelanjutan ayat itu Allah tutup bahwasanya tindakan itu tindakan pelampauan batas, konsekuensinya adalah neraka. Edukasi karena dulu tegaskan. Nah, walaupun semuanya sama-sama ridho, tetapkan dulu, dihitung aja dulu, dibagi dulu sesuai dengan hukum Allah. Jatahmu segini loh. Kalau biasanya manusia itu udah kelihatan, jatah saya ternyata banyak juga ya. Baru kelihatan nominalnya, baru tamak itu muncul dalam hati. Waduh, masa lumayan juga ini, 300 juta masa. Biasanya seperti itu. Biar dia tahu ini loh hak-haknya masing-masing, tetapkan hukum Allah bagi semua. Sudah diterima semua, ayo disamaratakan lagi yuk, silahkan. Nah, atas keriduan bersama. Tapi terapkan dulu aturannya Allah SWT. Karena biasanya kalau sudah kelihatan nominal itu, waduh, mikir dia, saya. Biar dia tahu gitu loh, hikmahnya aturan Allah SWT. Nah, tayyib, barakallahu fiik. Kita mohon wasiat terkait kita yang tinggal di dengan negara yang seperti sekarang kan. Mungkin ada wasiat dari Anda bagaimana menyikapinya keadaan sekarang, apa yang harus kita lakukan mungkin juga buat keluarga di rumah itu apa yang harus kita sampaikan paling tidak dengan keadaan yang sekarang. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan sanak kerabat kalian dari api neraka. Fattaqullaha mastata'tum, beramal semaksimal mungkin dalam ruang lingkup yang dia mampu. Nah, sejauh sedapat mungkin untuk menjatuhkan diri dalam ranah-ranah yang mengancam dirinya, akidahnya, tauhidnya. Nah, itu dulu yang dipegangi erat-erat. Keridhaan itu jangan sampai. Nah, harus tahu ini konsep dasar itu.
terutama ideologi yang banyak yang masuk ini akhirnya mengubah paradigma menjadi ya sah-sah aja. Nah, karena banyaknya terkontaminasi racun yang masuk. Makanya perlu diedukasikan gitu. Terkhusus masalah ini masalah yang menjadi masalah inti yang ada di masa kita sekarang kan. Barakallahu fiik. Belajar terus tauhid. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.